Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menjalankan rutinitas keseharian kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Yang kedua kalinya adalah sholawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita bersama-sama beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita juga nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sedang berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Meskipun hampir 1 minggu perjalanan bulan Ramadan di tahun ini, kita dapat menjalankan insya Allah dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan kebahagiaan dalam hati kita, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam menjalankan ibadah rutin kita, berpuasa, tadarus, berbuka bersama, dan kemudian ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan ini tanpa halangan satu apapun. Karena di bulan Ramadan ini banyak kita ketahui bahwasanya di bulan ini adalah bulan di mana yang rahmat Allah diturunkan, kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan ini terlalu banyak jika kita melewatkan 1 hari pun tanpa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dalam sebuah ayat dijelaskan bahwasanya perintah untuk berpuasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Inti dari berpuasa ini adalah sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapannya dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan ini semata-mata hanyalah untuk mengharap ridho, mengharap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memikirkan apapun. Banyak kejadian di sekitar kita bahwasanya di saat teman-teman sedang berpuasa, di sisi lain ada juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang bepergian atau yang berkeyakinan lain tidak berpuasa. Tapi kemudian bagi yang tidak berpuasa merasa marah, merasa dihina seperti itu. Padahal telah Allah janjikan bahwasanya puasa ini, ibadah puasa di bulan Ramadan ini murni untukku. Allah mengatakan seperti itu, dan aku yang akan memberikan pahalanya, memberikan balasannya sendiri. Jadi kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini jangan terpengaruh oleh hal-hal lain di luar ketakwaan kita kepada Allah, di luar kecintaan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Jadi jika kita merasa terganggu dengan adanya orang yang berpuasa di bulan yang tidak berpuasa, ketika kita sedang berpuasa, kita masih dianggap sebagai hamba yang amatiran. Seperti itu. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, di bulan Ramadan ini marilah kita senantiasa meningkatkan, memperbaiki kualitas ibadah kita, agar nanti di akhir bulan Ramadan kita benar-benar mendapatkan sebuah kemenangan yang benar-benar kemenangan, yaitu datangnya Hari Raya Idul Fitri. Telah Allah jelaskan bahwasanya di dalam hadis, di dalam bulan Ramadan ini terdapat 3 kemuliaan. Jadi bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah 10 hari pertama itu rahmat, di mana Allah menurunkan rahmatnya di 10 hari pertama. Kemudian yang kedua, 10 hari kedua adalah maghfirah, yaitu ampunan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan tulus karena iman kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang sudah lalu. 10 hari ketiga adalah itqum minan nar, yaitu pengampunan dari api neraka. Jika kita dapat menjalankan 30 hari 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya, niscaya Allah akan memberikan harapannya, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, mengampuni kita dan menjauhkan kita dari api neraka. Di sisi lain, di
di bulan Ramadan ini yang membuat umat-umat Nabi yang lain itu merasa iri kepada kita, umat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam, dan umat nabi-nabi yang lain dikaruniai usia yang sangat panjang. Usia yang sangat panjang, 90, 100 tahun, 200, bahkan ada yang sampai 500 tahun. Tapi Nabi Muhammad sendiri dengan umatnya standar hanya 60 tahun. Tapi yang membedakan adalah adanya malam Lailatul Qadar setiap tahunnya, yaitu di bulan Ramadan, di bulan ganjil biasanya kita menandainya. Di mana ibadah kita di malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dari ibadah 1000 bulan. Artinya ketika kita dalam seumur hidup kita 60 tahun, ketika kita dianggap menemui malam Lailatul Qadar 30 tahun saja, itu sudah sejajar dengan umat-umat Nabi terdahulu. Maka berbanyak bersyukur, wahai sahabat-sahabatku sekalian, ketika kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, kita perbaiki kualitas diri, kualitas ibadah, dan kualitas sosialisasi kita kepada sesama manusia. Harapannya semoga kita nanti di 1 Syawal mendapatkan benar-benar kemenangan yang kita banggakan nanti ketika di surga dengan umat-umat yang lain. Seperti itu. Pesan dari saya terakhir, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.